Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini malam-malam nih. Jam berapa ini? Jam 21.58. Jam 10. Jadi kita kembali kuliah alat berat lagi. Nah, ini pokoknya kita buru saja kuliahnya. Begitu kita periksa alat berat apa yang mau dibahas ya pada hari ini, pertemuan kelima. Visibility. Nah, gitu. Apa? Kuliah alat berat visibility finansial. Nah, ini versi alat berat teknik sipil gitu, karena ini finansial ini banyak sekali ya. Ada yang di perkebunan kelapa sawit, sebelum ditanam, sebelum bekerjakan proyek tersebut kelapa sawitnya harus dihitung dulu finansial visibility-nya. Begitu, banyak sekali perikanan, pabrik perikanan, penggalangan ikan atau penangkapan ikan, atau seperti Jayanti itu hanya para pabrik pengepakan ikan, dipak saja, dibersihkan, dicuci, habis itu dipak, nah, belum masak itu juga harus ada visibility-nya itu. Nah, ini khusus versi alat berat. Nah, ini banyak gunanya. Kalau kita nanti sudah bekerja, seperti kita jadi engineer, sudah kerja di proyek, kita harus dapat, seorang engineer harus dapat menghitung, memprediksikan, mengambil keputusan. Nah, ini pelajarannya ini nih, manajemen project ini. Di dalam manajemen project itu pelajarannya ada istilah kebijakan personal atau kepemimpinan atau leadership. Itulah tugasnya kita. Jadi kadang-kadang orang mentang-mentang dia kuliah di teknik sipil, leadership tidak mau belajar. Bukan urusan saya itu, kecuali katanya mau jadi bupati, mau partai. Semua leadership harus dipelajari. Itu ada di manajemen project semester 3. Kepemimpinan termasuk organisasi ada di sana gitu. Kadang-kadang orang, wah, saya nggak belajar organisasi, bagaimana tidak belajar? Kok kita mau kerja proyek kok. Kerja proyek itu masuk proyek nggak ada yang punya, waduh, gawat kalau begitu. Nah, jadi harus belajar organisasi nih. Di teknik sipil untuk belajar organisasi itu adanya di manajemen project. Mata kuliah manajemen project semester 3. Nah, di situ. Di situ ada 2 bab, nanti ada buku saya. Begitu. Jadi memang ada buku saya tentang manajemen project kepemimpinan. Sebentar saya carikan dulu. Ya, jadi kita harus belajar kepemimpinan. Nah, itu keputusan yang akan diambil dalam suatu nanti untuk mengambil keputusan pada saat kita bekerja, baik kita hanya sebagai personil dalam suatu perusahaan, apakah personil inti atau masih sifatnya apa gitu, itu harus bisa mengambil kebijakan. Nah, itu ada di mata kuliah manajemen project. Coba kita lihat bukunya. Nah, ini dia leadership. Nah, ini ya, kepemimpinan atau leadership ini ada di manajemen project, buku saya terbitan 2000 berapa ini ya, 2020 ini, masih bagus ini, masih baru ini ya, ini pengarangnya. Nah, ini dia bukunya ini ya. Nah, silahkan dibeli kalau mau beli. Kalau mau beli tempat lain yang buku karangan lain lebih bagus, silahkan begitu, tidak masalah. Nah, ini ya, ini manajemen proyek versi yang saya buat ini. Nah, ini ada PMBOK. Silahkan cari buku berbahasa Indonesia manajemen project. Kalau ada PMBOK-nya silahkan. Tapi kayaknya saya sudah keliling tidak ada PMBOK-nya. Kadang-kadang orang, apa itu Pak PMBOK? Ya nanti kok belajar lagi di semester 3. Ini ya, ini leadership, ada kepemimpinan. Ini tidak boleh dikuliti, dibuang baru nggak usah. Ini bab 5 nggak usah pakai, itu nggak ada. Di mana-mana yang namanya leadership, di semua sektor keilmuan harus ada. Kalau nggak ada, bagaimana engkau mau memimpin? Memimpin dirimu aja nggak bisa, apalagi memimpin orang lain gitu toh. Nah, ini dia.
Silakan, ini di semester 3 pelajarannya ini ya. Nah, ini mengambil kebijakan dalam bekerja ya, ada semua di sini. Kemudian organisasi, nah ini dia ada organisasi ya. Baik ya, ini ada studi kelayakan, ini yang kita mau pelajari, tapi ini sifatnya umum. Yang kita akan kupas pada malam hari ini adalah langsung spesifik supaya tidak ngambang ya kan. Yang baca buku ya baca silahkan karena ini penting ya kan. Belajar mengerjakan mengerjakan problem set itu juga penting ya kan. Kalau saya nggak ada soal-soal, mengerjakan soal-soal tidak ada, yang ada langsung saja apa topik yang mau digarap dikerjakan, apa jadinya gitu aja. Kayak ini tadi kita mau visibility, nanti kita bongkar apa visibility-nya, kita lihat. Tetap alat berat nanti penggunaannya akan yang ini lagi tadi masih berhubungan dengan kebutuhan penelitian jurnal internasional skripsi. Kalian kan mau buat skripsi ya kan. Nanti kalau sudah S2 baru tesis gitu loh. Kita di sini lagi karena yang ini kan sudah, ini yang kebutuhan untuk project kan sudah. Nah ini kan mudah sekali gitu ya, ini yang sulit begitu yo. Oke, nanti kita tambah lagi. Habis slide-nya enggak ada, kita bukan mau mampang-mampang slide kan, tapi kita mau bekerja. Kita bedah, kita membuka alat saya saja sebagai bahan pelajaran lah, atau apa dibedah gitu ya. Nanti silahkan alat lain kalau kalian mau membuat jurnal atau skripsi, silahkan cari peralatan kan banyak. Contohnya itu ya. Kita buka jurnal saya, ini dia yang sudah terbit ini. Ini dia jurnal International Journal of Science and Engineering Research volume 10. Ini jurnal saya yang pertama ini. Ya kan, tahun 2000 Juli, beberapa bulan yang lalu. Financial Feasibility Analysis of Concrete Casting Using Mini Crane in Coastal Area and Small Island. Ini gini ini. Saya terjemahkan, jangan sampai kalian nggak tahu ini. Analisis feasibility study pengecoran beton menggunakan mini crane di daerah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil ini. Nah, ini pulau-pulau kecil ini, small island. Ini penulis pertamanya saya sendiri, penulis kedua Pak Prof. Andi Bahrun, Pak Maghribi, Pak Lahatani, ini dari manajemen ini. Dari manajemen UHO ya. Ini dia abstraknya. Dia hanya alat yang ini gini ya ceritanya. Ada alat saya mini crane yang untuk mengecor itu. Kita gambling ini langsung dengan concrete pump. Nah, ini ya. Nah gamblingnya nanti di Wangi-Wangi, dia di Pulau Wangi-Wangi, Wakatobi ya kan, Kabupaten Wakatobi ini. Ini namanya gambling ini. Penelitian yang gambling ini. Pokoknya kayak kartu ceki saja itu kalau kita main domino itu, atau kartu remi ya, kita gambling ini. Penelitiannya gambling ini. Pokoknya siapa yang menang, siapa yang mau pilih silahkan. Ya begitu. Nanti kita bedah. Ini dia punya pengantar ya. Seperti biasa harus ada pengantarnya. Buat pengantarnya itu gampang ini. Tutup mata ya kan, langsung jadi, tidak masalah ini. Yang susah itu buat ini. Nah, ini dia mulai muncul. Kita mulai muncul ini. Ini ada rumus. Ini satu dalam kurung ya, ini dipakai. Ini dipakai rumusnya nanti. NVV 1, terus 2, ini lagi. Terus 3, ini lagi. Ini API. Indeks probabilitas ini kayaknya. Ini probability index ya kan. Rumusnya banyak ini. Ada beberapa ini ya. Nggak usah pusing. Silahkan download saja ini. Dibuka nanti buka di Google saya. Ya, download saja. Bahasa Inggris Anda nggak boleh alergi. Saya juga nggak tahu ini. Kalau saya baca ini kan saya nggak tahu artinya juga ini. Tapi minimal kita mampulah untuk dengan apa gitu ya. Jadi orang Indonesia itu memang begitu. Banyak pelajar-pelajar sekarang itu
mahasiswa-mahasiswa itu melihat bahasa Inggris itu alergi, dia keringat dingin, kayak kena ulat bulu saja badannya. Saya sendiri biasa-biasa aja gitu loh, ya kan, nggak usah terlalu alergi. Kalau kita nggak sering belajar, nggak sering membaca, mana kita tahu, mana aku tahu gitu loh. Tempe aja nggak pernah makan gitu kan. Nah itu ya, silahkan, jangan alergi ya kalau lihat saya juga nggak tahu ini. Kalau sepotong-sepotong seperti judulnya ini tadi, saya bisa menerjemahkan mana tadi. Seperti ini kan saya bisa langsung terjemahkan ini. Tapi kalau yang panjang-panjang, mana aku tahu, tempe aja nggak pernah makan itu kan. Nah ini kan analisis visibility study. Ini kan kalau saya ini saja yang bisa terjemahkan secara langsung. Pengecoran beton menggunakan mini crane di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Nah, inilah yang saya bisa. Yang lain, tunggu dulu gitu ya, nggak langsung bisa gitu. Begitu caranya. Jadi nggak usah terlalu alergi. Oh juga nggak kita pakai hari-hari begitu kan. Yang penting ada karyanya begitu. Sudah badannya kayak ulat bulu kalau lihat bahasa Inggris, nggak pernah belajar juga gitu kan. Oke, kita lanjut. Ini dia nanti sistemnya, penelitian ini adalah gambling. Ada alat saya di gambling dengan pompa beton dibawa ke Pulau Woni sini. Mana yang lebih menguntungkan? Begitu saja. Silahkan pilih ya. Nah, ini ya, ini Pulau Woni ini ada di sini dia. Dibawa dari Kendari ke Pulau Woni. Ini ada shipping mobilization. Ya, mobilisasi pengapalan ini namanya ya. Ini dia. Kita kembali ke sini. Seperti biasa, sewa alat yang analisa seperti yang tadi kita uraikan ya. Di sini mini crane saya. Ya, yang tadi kan mini crane juga ya. Mini crane saya. Ini concrete pump. Kayak apa sih sebenarnya, kita lihat dulu gambarnya. Orang biasanya gambarnya dulu dilihat. Kali-kalinya belakangan lah gitu ya. Kita lihat gambarnya. Ini dia. Ini adalah mini crane rancangan saya. Akan digambling dengan ini. Ya. Dengan pompa beton ini. Kalau dibawa di wanci, mana yang Anda pilih, itu aja. Dengan ya kan, volume cuman 50 meter kubik atau 100 meter kubik gitu. Ya silahkan, nanti kita bedah. Nah ini, jadi kita membedah. Ini lagi-lagi ini ketemu lagi. Memang itulah uniknya ya kan. Nih, kalau mau pakai yang beton ini silahkan. Di dalam kesimpulannya dia, mana kesimpulannya ini dia. Dia berbicara ini yang pada bagian akhir, alat rancangan saya ini, yang ini tadi, banyak unggulannya. Nah, ini contohnya. Alat saya ini selain untuk mengangkat campuran beton, juga dapat mengangkat batu bata naik ke atas ya kan. Masa cuma ngecor saja, yang lain nggak diangkat, waduh, ngangkat kusen, ya toh, ngangkat besi beton, ngangkat mal, segala macam kebutuhan bisa diangkat. Anda angkat saja semua tadi barang-barang selain cor pakai pompa ini. Saya bayar kalau bisa. Ya kan? Pakai ini. Silahkan mau ngangkat tehel pakai mana dia mau dihisap? Nggak bisa, ya kan? Untuk memilih orang, kalau volumenya cuma 50 atau 100 meter kubik bahkan sampai 200, orang memilih ini gitu loh. Ini dibawa, biaya mobilisasinya juga dipreteli, dipotong-potong ini, baru dimasukkan dalam dus, ya kan? Kemudian dikirimlah di kapal Adil sana, di pelabuhan kapal kayu. Kalau ini harus pakai LCT nih ngangkatnya. Kalau kapal kayu mana mau dia? Bisa oleng-oleng di sana, kena ombak besar sana, ya kan? Laut yang teduh sana, ya kan? Ini bisa dipotong-potong ini. Kalau yang ini bisa dipotong-potong, sini potong ini, potong sini, potong lagi sebelah sini, ini dipotong lagi sebelah sini. Ini kakinya ada 3, 1, 2, 3. Tempat duduknya ini ada kakinya, bisa dipotong-potong. Memang spesial ini untuk dibawa ke daerah-daerah terpencil gitu. Dengan memperhitungkan mana keunggulannya ini. Nah, makanya ini penelitian gambler gitu ya.
Kalau orang main domino ini saya sudah pegang kartu ceki palang. Nah, sedangkan ini kartunya kartu odong-odong dia. Nah, spare partnya kalau ini pompanya ini mahal ini. Dia punya piston kitnya. Harus di Singapura beli piston kitnya. Kalau saya nggak usah, nggak pakai piston kit. Ini paling ini saya ini piston kitnya ini Tornado saja yang ini ya. Nah, begitu lebih murah. Ya, kita lihat dulu, baru kita bedah lewat Excel-nya, ya. Nih, kok kesimpulannya hanya itu tadi. Nah, ini tadi bahwa dia selain mengangkat campuran beton, yang punya saya itu bisa mengangkat bahan-bahan material lain sehingga bangunan itu sampai dia jadi. Ada tehel, ada apalagi yang tehel yang mahal, yang susah itu diangkat. Ada batu bata, ada plaster, ada kayu kusen, ada besi, ada seng. Kalau dia pakai seng ya. Kalau mau diangkat satu-satu pakai yang orang diikat baru ditarik itu 5 orang tarik. Ya Allah ya Robi, besok baru selesai itu. Tahun kuda baru selesai. Oke, kita ke ini ya. Kita mulai bahas satu-satu lagi. Karena ini satu kali bekerja ini tidak salah-salah gitu ya. Kelengkapannya silakan Anda baca bukunya gitu loh. Kalau ini yang buku yang ini ya. Nah, ini buku alat berat ini silahkan. Nah, ini di alat berat saya ini ada break even point. Nanti kita bahas yang terakhir. Yang berikutnya ya kuliah ke-6 lah, ini kan kuliah ke-5. Kuliah ke-7 nanti membahas tentang ini dia. Di buku alat berat ini ada BOQ. Ada perhitungan BOQ nih, tapi nanti deskripsi saja ini, ditampilkan saja. Deskripsinya sudah tidak berhitung. Ini kan kuliah yang kedua itu kayaknya, kalau enggak yang ketiga itu ya. Yang ada alat beratnya terus ada time schedule-nya. Nah, ini ada time schedule-nya juga ini ya. Nah, ini ada susunannya, rekapitulasi ada di sini. Pada saat dia disajikan, dia tinggal di atas gitu ya, dibalik. Jangan nanti disusun disajikan dalam bentuk buku. Rekapitulasinya ada di sini. Tender gugur ya kan. Nah, harus ini di atas time schedule nomor 2 ya kan, nomor 1 rekapitulasi, nomor 2 time schedule. Nanti penyajiannya begitu. Terus nanti ada pekerjaan mayor, kita jelaskan di sana pekerjaan mayor. Nanti kuliah yang ke-7 ini ya, terakhir nanti kita meet-nya nanti adalah kognitif ya. Kognitif itu penalaran. Jadi Anda itu harus membuat suatu statement atau apa berdasarkan pertanyaan itu. Pertanyaan ini kalau dibuka bukunya nggak akan ada. Memang seperti itu di perguruan tinggi. Yaitu kalau ada multi choice atau choice itu hanya variasi, nilainya rendah. Nah ya, jadi silahkan Anda membaca buku ini, dibeli nih. Saya sudah siapkan banyak ini. Nah, silahkan, jangan ragu kalau untuk beli buku. Buku saya ini banyak di sini yang punya saya dulu gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini nanti kuliah terakhir yang ini. Terus nanti satu kali lagi kuliah break even point. Nah, sekarang kita kuliah visibility analisis atau finansial. Kita ke Excel-nya itu tadi ya. Yang ini. Ini yang pertama, tabel yang pertama. Equipment rent analysis. Jadi sewa alat. Kembali lagi sewa alat ini menjadi acuan utama untuk menjatuhkan atau untuk menentukan sewa alat itu berapa. Di sini untuk mini keren saya sewa alatnya itu per jam cuman 124.000 sekian ya. Untuk pompa beton ini yang tadi itu beton 3/4 itu ya, karena ada juga yang besar. Itu tadi 3/4. Ya, 3/4 itu. Harganya adalah 600.000 per jam. Kalau saya punya kan cuma 124.000 per jam ya. Begitu. Kita bedah lewat ini ya, ini equipment rent. Nah, ini dia sama ya seperti yang tadi, cara menghitungnya seperti itu ya. Nah, ini dia, ini susunannya seperti ini, sama ya. Nah, seperti yang tadi. Kemudian setelah itu nanti tujuannya adalah menghitung
NVV, PI, IRR, BC ratio. Ini hand method. Nanti kita jelaskan yang hand method. Ini manually, ya kan? Ini manual ini, tapi dibantu oleh speed sheet gitu ya. Kemudian ini yang versi speed sheet ya. Jadi gini, ini yang menggunakan rumus yang rumusnya kayak begini tadi, rumusnya ini tadi ini. Nah, ini rumusnya, ini dimasukkan dalam Excel, nanti jadinya seperti ini. Hand method itu kan tadi hand method ya namanya, atau cara tangan. Sedangkan yang ini adalah bawaan Excel, rumusnya bawaan Excel, jadi tinggal diketik saja NPV gitu, nanti dia langsung, nanti kita bedah ya. Jadi hanya ada berapa sheet, 1, 2, 3, 4 sheet saja dengan 6 resume ini ya toh. Resumenya itu enggak, dia hanya merangkum saja dari analisis yang di depannya. Baik, kalau gitu kita lanjut. Sewa alat sudah. Nah, kemudian dari equipment of rent tadi yang ini, kita membuat kayak RAB tapi versinya lain gitu ya. Inilah RAB-nya. Ini hampir sama dengan RAB. Versinya lainnya. Ini dia modelnya hour, jam yang dipakai, ya kan. Kemudian harinya dalam 1 bulan itu kita berasumsikan 22 hari saja kerja. Mau dikasih pol 30 hari ya silahkan. Hari-hari ini biasanya yang fight-nya gitu loh, yang paling ininya gitu ya, paling apalah istilahnya, fight itu istilahnya yang paling sedikit gitu aja ya, adalah 22 hari. Saya sudah baca literatur di buku-buku asing, artinya tidak dikasih pol, walaupun nanti kenyataannya dia full 27 hari, 30 hari gitu ya. Begitu. Tapi ini cara menghitungnya begitu. Untuk menghitung visibility, kita mengambil saja langsung asumsi 22. 24 juga boleh, 27 juga boleh. Tapi sebaiknya dikecilkan saja. Sama-sama ini dikecilkan juga pompa betonnya. Kemudian mountnya tetap 12. Nah, makanya ini mountnya tetap. Walaupun nanti pada saat bulan puasa kan kerja juga sama sih, di dalam tidak ada hubungannya dengan bulan puasa ya. Di dalam sebuah menghitung sebuah proyek, dihitung saja mountnya tetap 12. Makanya harinya dikurangi, nggak sah full. Tapi jangan juga 20 juga bisa, asal kurang bagus. Kalau kurang 15 hari juga silahkan gitu. Ini sama dengan saya ambil di rental mobil atau apa gitu ya, modelnya begini itu ya. Mountnya tetap 12 ya, kita kasih gitu. Hournya, nah ini dia, kali saja nanti. Ini diambil dari sini. Dari rent ini ya kan, hournya ya kan. Kemudian inilah hasilnya. Ya. Inilah hasilnya. Sip toh. Sama saja. Nah, ini dia. Alat itu nilai investasinya adalah sekian. Yang untuk mini crane 90 juta. Kemudian mobilisasi, kalau kita ke Wanci, saya punya itu 20 juta itu sudah terlalu banyak itu. Realnya itu paling tinggi itu punya saya ini kalau dibawa ke Wanci, di Prateli gitu ya. Mana tadi? Di Prateli ini ya kira-kira ini 3 juta aja udah, wah, tinggal disimpan di atas itu, di atasnya kemudi itu yang biar kehujanan enggak apa-apa itu. Ya toh, diikat di dalam di kapal kayu itu loh. Kapal Adil, KM Adil itu diikat, nggak usah dikasih terpal, sudah. Ini betonnya jangan lupa ini harus dibawa, kalau nggak dibawa ini gonjang-ganjing, ini nggak stabil dia. Ini betonnya harus dibawa, ini counterweight-nya ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini kalau sebenarnya ini kalau kita kirim ini ke Wanci paling ya ongkos 3 juta lah. Mau ini 3 juta ya. Oke, deal 3 juta. Tapi kita kasih di sini 20 juta. Ya nggak apa-apa, dimahalkan gitu ya.
sehingga jumlahnya sama dengan 110 juta. Ya kan? Inilah RAB-nya sebenarnya. Ini cara menghitungnya begini ya. Dibuat RAB-nya seperti begini saja. Nanti untuk menghitung NPV dan BC rasio. Yang berikutnya mobil pompa. Nah, ini gamblernya ini. Bla 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 tadi anunya sekian ya, sewanya atau ini dia. Hasilnya sekian. Kemudian harga alatnya sama dengan sekian. Kalau dikirim ke Wanci, ini ongkosnya 150 juta kayaknya, atau 50 juta lah, tapi dimahalkan saja. 150 juta itu pakai City dia, nggak bisa pakai kapal kayu, jomplang nanti. Nah, sehingga nilainya sama dengan sekian. Nilai inilah yang akan dibawa nanti ke sini Son, ke sini dan ke sini. Ini ada dua versi ya, cara tangan dan cara spreadsheet. Ya toh. Nah, kita coba cara tangannya. Nanti silakan Anda memilih gitu ya. Karena ini saya punya ya oke, kita ke sini. Cara tangan dia agak ribet, membingungkan ya kan. Nah, kalau nggak hati-hati, ribet. Ini dia NPV, BI, IRR, BC rasio. Ya, untuk ini ada semua di sini. Nah, ini pendugaannya ada semua di sini. IRR, BI, BC rasio, NPV, ya kan? Ada NPV sigma, jumlahnya toh. Nah, ini dia, ketemu semua. Nah, untuk BC rasio, untuk IRR ini nih. Untuk IRR, dia penyelesaiannya harus trial, tidak bisa. Nah, ini kita cek rumusnya satu-satu ya. Ini tadi yang dimasukkan dari ini ya, dari sewa alat ini yang dari sini. Yang kita hitung tadi, yang ini ya. Ini dia 110 dengan 830. 110 830. Cara menghitungnya begini. Tabelnya ini adalah tabel standar. Untuk menghitung model ini dia. Untuk menghitung model matematika seperti ini, tabelnya itu memang seperti ini, tabel standarnya itu memang begini ya, nggak bisa disusun kayak anak SMA itu terus QR kuadrat begini disusun, itu nggak bisa, itu harus seperti ini menggunakan tabel dia. Nanti tinggal dijelaskan saja kalau kolom ini rumusnya begini, kolom menu kono gitu ya, seperti ini. Ini kan ada rumusnya ini kan ada formula tag-nya ini, namanya formula tag. Nah, ini dia ya. Jadi untuk penyelesaian NPV, BC rasio, IRR itu memang dia harus berbentuk tabel, di mana-mana begitu. Saya sudah cari. Ada juga sih, tapi itu hanya penjelasan. Nah, oke, kita ke sini. Ini dia. Ini sewa alat tadi yang 1 tahun pertama, ini tahun 0, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, diambil dari sini tadi. Nah, ini dia year, ini year, tahun, ya kan? Diambil, saya dipindahkan ke sini, tinggal dipindahkan saja ya, shred begitu. Kemudian diskon off rate-nya, bunga banknya ini adalah 12%, kita kasih choice saja ini kayaknya. Ini nggak choice ini ya, ini ngambil dari sebelah sini, nanti kita lihat. Kemudian diskon vektornya, nah diskon vektornya itu rumusnya gitu loh, nanti dicari ini rumusnya, diskon vektor ya, diskon vektor ini rumusnya, nanti kita jelaskan. Nah, kalau gitu kita jelaskan menggunakan whiteboard yang enak gitu loh. Klik dulu sini ya, sampai sini saja. Nah, sini saja, nanti itu ya jelaskan tersendiri supaya enak ya begitu Son. Whiteboardnya kan nggak pakai spidol, ini tinggal dibawa ke sini saja, langsung di header begitu, langsung digedeinnya pakai tangan Son, tidak bisa. Waduh, mana pennya ini? Aduh, pennya kemana ini? Nah, tool, mana toolnya ini?
Betul. Ya, kita kasih spidol. Nah, kemudian pennya pakai yang ini. Nah, ini enak. Jadi begini Son, ini diskon rate-nya ini ada ya, diskon vektornya ini rumusnya. Kemudian IRR ada, rumusnya sudah lengkap di sini, nanti di sini ya. Ini IRR tidak bisa, dia harus pakai trial and error ini. Tidak bisa IRR. IRR ini mana-mana. Ini ya. Ini ada calculation using step 1, step 2, step 3 with the kriteria NPV sama dengan 0. Ini harus pakai tahap pertama, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 ini. Ini pakai trial and error. Pakai TE begitu ya. Nanti kita jelaskan. Itu tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan langsung gejret, begitu nggak bisa. Nah itu ya, itu sudah saya pelajari sampai dari ujung kampung sampai ujung kampung seperti itu ya. Buku-buku yang saya baca pakai trial and error dia, pakai step, pakai langkah begitu ya. Kemudian PI yang ini itu rumusnya ini Son. Ya, formula teknya nanti dibaca itu ya. Ini kan ada F9, nah ini dia dibagi min F4 ya, itu jelas itu bukan saya, itu tinggal ditindih-tindih saja itu ya kan. Kemudian BC rasio, nah ini dia yang terakhir, ini langsung bisa diambil rumusnya. Mana Son? Ini rumusnya juga begitu, rumusnya gampang banget ya. Terus ada present value yang ini ya, present value. Nah, kemudian ada diskon vektor, rumusnya jelas, itu yang di atas tampil yang ini. Sama ini. Nah, sama di atas SDA. Nah, kan? Jadi nggak ada susahnya kalau kita mau belajar. Yang susah itu kalau kita tidak mau belajar. Maunya minta nilai sama dosennya. Nilai gampang diberikan. Ya kan, minta nilai kita kasih sih gitu. Kalau saya kasih aja, tidak ada masalah. Tapi kan ya kan, kalian yang rugi begitu. Saya juga dulu begitu waktu masih muda, tidak mau diberi nilai. Kita juga mau tahu begitu loh, mau tahu aja, mau tahu banget gitu loh, mau tahu banget ya kan. Jangan sampai kita jadi generasi yang bobrok begitu. Jangan biasakan seperti itu, tidak boleh. Kita masih tahu, karena yang kita hadapi ya kan, yang kita hadapi generasi muda yang akan datang itu lebih berat daripada saya dulu. Sekarang alumni teknik sipil banyak dari berbagai macam perguruan tinggi ya kan, dari Sabang sampai Merauke ya begitu ya. Makanya kita harus siap, jadi sumber dayanya itu harus siap. Kalau enggak nanti jadi gerobak somai begitu. Gerobak somai kalau tidak didorong tidak jalan begitu ya. Nah, makanya kita mesti harus rajin belajar. Jadi lengkap ini, lengkap semua ini formula teknya ini ya. Formula teknya juga lengkap, ini juga formula tek ya. Tidak ada masalah. Nah, kita kembali lagi ke, kita bersihkan dulu ini, Bro. Jangan sampai kita datang ya kan masih kotor. Kita kembali ke sini. Nah, jadi ini cara tangan. Rumusnya ada semua di sini. Tinggal dimasuk-masukkan semua ini tempatnya. Ini desain tabelnya seperti ini aja. So, ini sudah format yang baku ini.
formula tabelnya nanti ada mini kren, pompa. Ini apa alat yang satu, alat yang kedua. Ini kita nggak menyebutkan ini ya. Saya sebutkan saja alat yang satu, alat yang kedua. Kalau ada alat ketiga lebih bagus, sampai 3, 4 dan seterusnya bisa gitu ya. Tapi ini cukup 2 di gambler saja ini, kayak main kartu remi begitu ya. 1, 2. Kemudian ada crossover rate. Nah, ini dia. Inilah crossover rate-nya. Rumusnya bagaimana begitu ya? Kita lihat rumusnya crossover rate. Dia hanya dikurang saja. Dari C5 dikurang dari B5. C mana? Di sini. Ya kan? B-nya mana? Di sini. Dikurang saja. Ini dikurang ini gitu ya. Itu crossovernya itu. Nanti ketemu itu crossovernya sama dengan berapa gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian kita menghitung lagi IRR versi ini tadi, calculated use step 1, 2 and 3 with the criteria NPV sama dengan 0. Kita lihat di sebelahnya, inilah stepnya. Nah, ini ribet ya. Ya, IRR analysis by hand or manual step 1 atau VOTS. Ini ya. VOTS. Ya, ini dia. Caranya gimana, Son? Kok bisa-bisanya sampai pakai trial and error ya kan? Ini trial and error ini namanya. Dicoba-coba, kalau masuk bagus gitu kan. Kalau nggak masuk nggak bisa. Diulang lagi begitu ya ini. Sehingga muncul nanti trial and error. Ini ada TI, ya kan? Waduh, mantap sekali ini. Ada TI-nya, gitu ya. Bagaimana caranya ini supaya kita bisa jelaskan? Nah, di tahap pertama ini ya, first step ini dia. Nilainya itu NPV belum sama dengan 0. Kita coba saja. Ini ya, rumus-rumusnya dimasukkan. Ini rumusnya bagaimana, ya kan? Errornya gitu. Jadi harus trial and error ini namanya. Begitu, Son. Ini dia dapatnya. Ya. Nah, ini dia dapatnya. Untuk ini belum sama dengan 0. Ya, masih pertama ini. Kita choice belum sama dengan 0. Kita coba-coba lagi. Iya, ini trialnya ada di sini ya. Trialnya ada di sini dengan ada di sini. Ini trialnya. Dicemplungkan saja ini, gitu kan? Dimasuk begitu, masuk Pak Eko, ya kan? Ini dicemplungkan. Dicoba lagi step yang second step, ya kan? Nah, ini dia. Hasilnya klasemen sementara ini belum menunjukkan 0. Bahkan di sini minus, ya kan? Nah, ini dia. Ini agak ribet ini. Ini kayak orang main bola ini. Kalau ditendang masuk ya syukur, tidak masuk ya ngadzubillah gitu ya. The third step, ya kan? Nah, ini dia. Tahap yang ketiga, maka ini NPV sama dengan 0, di sini juga sama dengan 0, makanya ini sama dengan 0. Maka berhentilah kalau sudah dapat 0. Berapa yang di trial? Ini trial ya, dicemplungkan saja, diketikkan saja ini. Angka ini diketikkan. Nah, diketikkan saja ini. Rumusnya dipasang dulu sebelum diketik, ya kan? Ini dia rumusnya. Rumusnya dipasang dulu. Ibarat kuda-kudanya ini, kalau orang mau main itu ya, pencak silat ini dipasang dulu kuda-kudanya, ya kan? Kuda-kuda bagaimana? Apakah 90 derajat atau 30 derajat begitu ya, terserah, atau 45 derajat. Dipasang dulu, kemudian ini diinput sembarang aja, dicemplungkan saja. Ya kan, semau gua aja berapa angkanya di sini. Nanti kan ada hasilnya di sini, ya kan.
Syaratnya sama dengan NPV sama dengan 0. Ini enggak sama dengan 0 ini. Yang kedua, karena ini adalah apa ya, ilmiah, ya kan, walaupun bisa dapatnya dicemplungkan pakai ini gitu langsung, komputer sekarang kan bisa tuh, tapi tetap stepnya harus dijalankan, step 1 step 2, ya kan. Nah, direkayasanya begitu, tidak bisa langsung tiba-tiba dapat ini, nanti orang kagak mengerti bro, orang tidak mengerti gitu ya. Makanya ada stepnya, 3 langkah sajalah, ya kan. 3 langkah kuda maju langsung sekak, begitu maksudnya, ya kan. 3 langkah maju ke sini langsung sekak. Ya ini dia. Kita beri ulasan lagi kalau begitu ini bro. Ini kan namanya whiteboardnya, ini kan gampang aja. Coba kalau kuliah beneran ini whiteboardnya nggak bisa diangkat ini ke whiteboard ini. Ya kalau di sini masih bisa bro, whiteboardnya kan gitu. Nah, kan begitu ya. Begitu bro, digedein dikit aja, jangan terlalu gede, nggak enak. Nah gini aja, nah, yang penting bisa kelihatan gitu ya. Pensilnya pilih pensil yang bagus supaya tidak apa ngeribet, sistem memang ya kan. Nah ini kan, nah, itu saja 2. Kita mencoba, nah ini stepnya tinggal step yang 2 dengan yang ketiga. Nah ini dia, ini harus sama dengan 0. Ini keperiben ini son, tidak apa-apa, pensilnya kegedean iyalah, inilah. Nah, ini kan bisa dihapus gitu kan. Nah, atau pakai jala-jala, ini dihapus pakai jala-jala begitu son, digunting. Kalau begitu ini dia pen merah aja ya. Wah ini mantap, ini trialnya ya, sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini trialnya begitu ya. Pokoknya digenjot ya kan. Ya berubah lingkarannya, bodo amat, karena mendekati oval gitu kan lingkaran saya. Set, nah wah mendekati bundar itu. Nah ini dia son, jadi ini dicoba-coba saja kayak penjual obat, yang jauh mendekat, yang dekat menjauh, rematik, encok, asam urat, pegelinuk, keseleo, ya kan, semua ada di sini. Di input saja ini, input saja suka hatimu, ya kan, sehingga dapatnya sama dengan 0, sama dengan 0 gitu. Kalau yang ini pasti ibaratnya ini hanya di choice saja, dimasukkan nilai ini kayaknya, memang seperti itu sih. Supaya ada stepnya gitu ya, sehingga nilainya tidak sama dengan 0. Nah ini sudah, ini hasil penelitian ini yang begini-begini, enak kan, enak lah ya kan. Nah silahkan begitu. Jadi inilah, nah dari mana asalnya ini kan tinggal memindahkan saja tadi sound, dari depan tadi ini tinggal memindahkan saja, sudah ada di sini. Ini juga tinggal pindahkan saja ya kan, enak banget. Ini harus sama dengan 0. Nah, ini ada ini NPV sama dengan 0. Oke ya, kita kembali lagi ke sini, klik lagi. Nah ini tahap 1, tahap 2, tahap ketiga sama dengan 0. Sudah terjawab son. Jadi nilai ini PI ini dipindahkan ke sini supaya rapi. Nah ini dia kayaknya, nilai persennya yang dipindahkan, nilai persennya berapa persen, ini dia. Nah ya, persennya ada di sini ya, ini dia. Maksudnya ini persennya yang ada di atas ini nih. Nah ini kan persen, ini penjewantahannya jadi persen. Nah PI sama dengan persen, ini diminta persennya berapa, ini sama saja ini
Ini adalah bilangan persen, tetapi untuk mencari ini dia harus menggunakan bilangan desimal dulu. Nanti dirubah menjadi persen gitu ya. Nah, tuh. Jadi nilainya adalah sekian, Bro. Nah, ini dia. Hanya di sini ada keterangannya. Ini yang merah, kasih merah bagus ini. Di merah-merahin biar kelihatan begitu loh bahwa dia warna inilah. Kurang bagus. Tapi kan nggak disimpan ini. Inilah. Tuh caranya. Ini formula teksnya untuk rumusnya ada di sini ya. Ini dia. Maka terjawab sudahlah untuk cara metode manualnya, karena memang rumus ini adalah diambil dari sini tadi. Nah, ini buku. Nah, ini bukunya siapa ini? Nah, ini dia. Dari buku ini ada bukunya ya. Bukunya siapa ini? Kita lihat ada bukunya ya ini. Bukan sembarangan ini. Ini 13. Ini net present value is a method calculating. Wah, mantap juga. The net value and present and calculated at a certain interest rate. Nomor 13 bukunya ini. Kita lihat di sini paling belakang akhir 13. Bukunya siapa ini? Ini dia bukunya Jones ya. Bukunya Jones Financial Economy, pas banget Son, ya kan? Ini pas banget bukunya, ini alamat bukunya, ya kan? Tapi kita buka saja di TKP gitu ya. Kita menuju TKP Jonesnya itu ada betul atau enggak? Ini dia. Ini namanya Mendeley yang menyimpan saya punya buku-buku gitu ya. Jones. Jonesnya ada di sini ya. Jones. Ini nama orangnya saja ini. Ini dia Jones Chris, ini dia. Maka bukunya betul sekali dengan buku yang tadi disebutkan, adalah judulnya Financial Economy, ya kan? Makanya kita jangan alergi juga kalau kita melihat ada finansial ekonomi kok ada di teknik sipil. Ya kalau tidak ada hitungan ini, proyek nggak ada yang jalan semua, karena proyek diturunkan nanti harus di finansial dulu, harus ada visibility studinya baru diturunkan. Di Jakarta begitu, di kementerian. Kalau ke Jakarta mau usulan proyek harus ini tadi lengkap, ya kan? Nah, kita cari si Jones tadi. Jones ini tahun 2008, kita cek periksa, ini dia bukunya. Klik Son. Nah, ini dia. Bukunya itu berbahasa Kulon begitu ya. Berbahasa Kulon ini. Ini bukunya ya. Financial Economy terbitan daripada ini. Waduh, dari Prancis. Jadi bukunya ini New York dengan London. Ya 2008 enggak apa-apa biar tua gitu kan. Makanya ini harus disimpan begitu. Kenapa Pak pakai bahasa Inggris bukunya ini? Apakah di Indonesia tidak ada? Ada saja kalau mau, nggak masalah gitu loh. Tapi kan saya yang online nggak ada begitu loh. Ini kan gratisan begitu loh, ya kan? Buku ini gratisan, ini dia kurva-kurvanya. Pokoknya ngambilnya di sini saja. Ngambil rumusnya di sini gitu loh. Makanya kalau ditanya, Inyong jawabnya begitu. Saya jawabnya begitu. Orang Jawa bilang itu Inyong jawabnya begitu. Ini tinggal di-download saja, kan ada nunya ini. Ini dia. Ada unde-undenya ini, Google Book-nya ini ada. Ya. Buku bahasa Indonesia banyak, tapi kan mesti harus beli begitu. Ini kan sudah legal karena ada ISBN-nya. Ini legal banget gitu Son. Ya. Ini sudah legal banget bukunya begitu. Ini kan penerbit terkenal ini kayaknya. Ini umurnya kayaknya sudah 50 tahun, 100 tahun itu. Ini dia.
ISBN-nya mana Son? Ya ini legalitasnya lengkap itu kan. Nah, cetakan pertama tahun 2008 ya kan. Dari mana ini? Ya dari ini nih ya kan. Nah ini lengkap, jadi ISBN-nya ada ya kan. Ya ini hanya dia bentuknya e-book. Di Indonesia masih belum banyak yang seperti begini, yang e-book begini, belum ada donaturnya begitu. Jadi masih banyak fisik book ya kan, hard book ya kan. Inilah yang disebut dengan e-book. Nah itu dia ya, jadi legalitasnya ini sudah mantap begitu ya. Ini legalitasnya ISBN-nya ini ya sudah oke lah gitu ya. Oke, kita keluarkan. Jadi gampang keluarkannya. Jadi begitu dia. Banyak buku di sini. Pokoknya kalau kita baca sebulan ini belum selesai. Kita kembali kepada yang dipertuanagungkan di sini. Ya kan, sudah. Kalau begitu kita pindah ke step berikutnya yang menggunakan spreadsheet ya kan, rumus yang bawaan Excel. Jadi Excel itu pintar, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya ada. Nanti pada kesempatan lain kita SPSS pakai ini. Wow, paling enak dia. Kenapa enak? Kesimpulannya tidak mengetik, dia ngetik otomatis begitu kalau pakai Excel. Tapi kalau pakai SPSS yang bawaannya saya tidak punya SPSS kayaknya. Nah ini dia, ini ada SPSS-nya ini. Ini ada SPSS-nya ini, Amos ini ya. Ini ada SPSS-nya. Tidak bisa membuat kesimpulan. Kalau Excel bisa membuat kesimpulan, tinggal di copy paste dari sini ke Word. Itu canggihnya Excel. Kalau software lain tidak bisa mengambil kesimpulan dia. Tidak bisa membuat deskripsi kesimpulan. Kalau Excel ini bisa membuat. Nanti ada kesempatan lain kuliah tambahan atau kuliah di luar ini saya buatkan SPSS atau apakah namanya itu. Saya kan nggak terlalu mendalami tentang statistik. Aduh, apa itu? Nantilah gampang. Kita kembali ke sini dan menuju ke TKP lagi. Ini dia. Nah untuk hand method ini kurvanya tidak bisa digoreskan. Mau digoreskan di mana dia? Mau disandarkan di mana dia? Ya. Untuk ini tidak bisa digoreskan ya. Nanti kita coba. Ya. Ini tidak bisa digoreskan. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Sekarang kita menggunakan spreadsheet. Ini dia. Nah, untuk menggunakan spreadsheet itu lebih gampang, mudah sekali. Biar anak masih SD ini bisa ini. Ya. Ini sudah dihasilkan dari sebelah sini. Ini juga dihasilkan dari sebelah sini ya. Nah, ini dia. Ini dia. Untuk IRR dia langsung rumusnya ini Son. Nah ini dia ya, langsung kita tulis saja sama dengan IRR. Di mana dia sorot, kita lihat sorotannya. Inilah yang disorot dia ya, yang disorot yang ini kita kecilkan saja ini ya kan, nggak usah dipakai. IRR-nya ini untuk mini crane, ini dia sorotannya, ini dia, jangan dipindah-pindah sorotannya ya. Kemudian untuk IRR alat ini kita sorot Son. Nah ya kan, gampang banget yakin. Nah ini dia serat ya kan, untuk crossover rate-nya. Nah kan, nah, makanya yang di sini tadi tidak bisa kalau cara manual. Cara manual tidak bisa disorotkan di sini.
Ya, dia harus menggunakan rumus manual gitu loh. Nah, ini rumus manualnya yang kayak begini. Nah, ini rumus manualnya, ya kan? Ini rumus ada rumusnya. Nah, begitu. Jadi ini tinggal di sewa saja ini, ya kan? Ini zoom saja ini. Ini zoom. Ini juga zoom. Nah, ini zoomnya di mana ini? Nah, itu ya. Ini silakan rumusnya pakai jejak digitalnya juga boleh, ya kan? Ini namanya jejak digital ini. Nah, saya belajar seperti ini kuliah dengan orang barat pakai bahasa Inggris saya juga nggak tahu, cuman pakai jejak digital ya. Jadi tidak ada alasan orang nggak tahu begitu, itu orang malas saja itu. Mana bahasanya tidak dimengerti ya kan, cepat banget gitu. Saya hanya menggunakan spreadsheetnya ini, lembaran kerjanya, kemudian setiap dia pindah begini jejak digitalnya kita tandai gitu ya. Kalau di sini sengaja kita jejak digitalnya kita bukakan begitu, atau dengan formula tag. Nah, ini dia ada formula tagnya ini ya. Jadi NPP ini formula tagnya ini ya, ini tadi yang ini formula tag lagi, ini formula tag lagi, ini formula tag lagi ya. Nah, ini ada PI, ini dia formula tagnya mana, klik. Nah, ini dia di sini dia. Inilah jejak digitalnya, silahkan ditandai ini ya. Ini yang warna-warni ini. Bagaimana cara merumuskannya begitu ya. Nah, INPP, oh ini dia model begini, dia model perkaliannya seperti ini. Begitu juga yang ini. Jadi kalau menggunakan spreadsheet itu lebih praktis. Ibaratnya orang itu sambil mancing ini bisa. Tapi kalau yang tadi ini ya kan tidak bisa gitu kan. Nah, mesti dicakar lagi ini ya. Ini lebih enak ini. Gitu. Jadi kita ini kemudian ini ada PA-nya yang ini, PA yang ini ya. Nah, sama saja. Kemudian ada BC ratio. BC rasionya yang mana dipakai spreadsheet-nya. Nah, ini dia. Nah, ya tentu yang ini. Kita kasih jejak digitalnya. Nah, itu dia. Ya kan? Pokoknya kita jangan seperti saya kuliah sama orang barat di YouTube begini, bahasanya sudah orang ngerti nyongnya begitu ya. Nah, jejak digitalnya tidak ditampilkan, ini ditampilkan, ya kan? Enak banget yakin, ya toh. Nah, jadi saya kadang-kadang muter-muter, kadang-kadang saya ganti channelnya orang lain begitu, yang sama topiknya begitu ya. Kita pindah-pindah channel gitu. Sama saya juga kuliahnya YouTube juga sama orang-orang barat, karena tidak bisa dikuasai ini. Zaman dulu saya kuliah tidak pernah diajarkan yang begini, padahal ini penting. Proyek yang diusulkan di departemen atau di kementerian kalau tidak ada ini, tahun kuda baru jadi gitu ya. Nah, jadi ini penting. Nanti kalau ditanya di kementerian sama Pak Dirjen, langsung mana visibility-nya ada Pak, inilah yang dihitung begitu kan. Nah gitu, jangan cuman belajar teori doang tapi tidak punya aplikasi. Mana tadi teorinya, silahkan baca gitu ya. Ini seabrek-abrek ini dibaca ini sampai tahun Ramadan ini kayaknya belum selesai-selesai ini. Nah, silahkan, saya tidak mungkin membacakan. Saya yang buat buku kok saya mau bacakan lagi, itu namanya jeruk makan jeruk. Yang paling bagus jeruk itu dimakan oleh kambing ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Sip ya, ini jadi semua. Jadi lebih mudah menggunakan spreadsheet daripada menggunakan cara hand method atau manual. Nah, ini dia ya. Nah, ini sip. Nah, ini pokoknya jadi ya. Kemudian kita membuat curve-nya atau chart-nya. Nah, ini baru ketemu ya kan. Untuk membuat chart NPV, maka inilah chart-nya. Data digital anunya, inilah chart-nya. Bagaimana caranya? Coba dilihat, disorot son. Ini rumusnya itu begini son. Nah, kita periksa ke sini. Nah, itu dia ya. Kita kasih miring-miring sedikit.
ini rumus digitalnya, inilah sorotannya, ya kan? Atau ini juga bisa statusnya, ini status namanya. Itu ya. Terus yang kedua ini ya, klik ini, klik ini yang pompa beton, sama saja rumusnya sama, hanya beda tempat ya. Kemudian di enter, kemudian di copy paste sampai panjang banget ternyata. Nah ini dia. Kalau ini kurang panjang, di copy lah. Ini ada formula tag-nya ini formula tag, ini juga formula tag, sama yang tadi ya, yang ini di copy saja. Nah setelah di copy baru dimintakan ini chartnya, ya kan? Chartnya ini dimintakan dipanggil di sini. Jangan biar begini tidak tahu juga. Ini chartnya. Nah ini tidak bisa, harus dipancing ini. Atau di sini dia. Kita pancing dulu ya. Insert chart. Nah ini dia. Silahkan pilih ini chartnya, ya. Banyak sekali ini, ya kan? Saya tidak usah tunjukkan, langsung saja. Tidak usah saya ajarkan yang begitu, biar begitu juga nggak tahu. Nah, garis ini adalah, ya kan, miliknya ini Concrete Pump. Oh iya, jadi jangan lupa rate-nya. Nah, tunggu dulu, ini ada 3 kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Kolom pertama ini rate-nya, suku bunganya. Jadi mulai start 0. Terus ini dibuat manual ini. Atau pakai apa gitu ya, sampai banyak ini. Sampai 100 juga boleh gitu ya. Nah, rate-nya itu ya. Jadi ada 3 kolom ini. Ini kurva yang paling di atas adalah kurva ini. Chartnya untuk Concrete Pump. Kondisi nilai harganya gitu. Jadi dia di atas. Berdasarkan analisis tadi yang ada di sini. Makanya ini dianalisis dulu, kalau nggak bisa. Kemudian yang merah itu apa, Son? Yang merah ya pastilah mini crane, ya kan? Nah, terjadi equilibrium, keseimbangan di sini pada nilai crossover. Kalau di sini bukan equilibrium ya istilahnya. Kalau di ekonomi itu income itu baru equilibrium, stok barang dan jasa baru ya. Terjadilah dia crossover senilai, betul ya, nilainya 100 tadi, 110,41 ya betul. Nah inilah crossovernya. Atau terjadi persinggungan, kalau di dalam keterangan jurnal saya itu terjadi titik pertemuan atau titik perpotongan gitu ya. Nanti kita buka di jurnalnya. Nah, tulisan saya begitu, terjadi titik pertemuan pada titik 110,461%. 110 di sini, Son. Ini kenapa kenceleng, Son? Oh, dia hanya belok saja. Cuman kenceleng saja ini ya, namanya kenceleng. Ah, itu dia. Jadi inilah yang dicari, titik perpotongannya. Kenapa terjadi titik potongan? Di sini dia akan rugi kalau diteruskan gitulah. Sedangkan saya punya ini yang merah akan menguntungkan begitulah. Dia akan nanti negatif nilainya ini. Sudah negatif, dia tidak visible ya. Nah, gitu ya. Ini dia. Maka terjadi perpotongan gitu ya. Coba kita ini ya, kita zoom biar kelihatan enak begitu loh. Kan nggak pakai spidol di sini ya. Cuman dibawa-bawa saja ke sini gitu. Tapi jangan bawa-bawa nama saya ya. Ini diklik saja. Ini klik. Nah, baru di sini dipaste. Pas banget. Nah, perpotongan di sini crossovernya inilah yang disebut dengan titik temunya atau titik perpotongan. Atau di sini kalau istilah di sini dia crossover dia. Ini kayak merek mobil aja ini crossover ini.
ya kan, titik potong. Nah, ini bukan potong ayam ini ya. Inilah chart NPP. Nah, ini dia untuk concrete farm. Ini untuk mini crane. Yang ini yang merah ya. Nah, itu ya. Nah, iya ini baru satu chart ini ya. Masih ada beberapa chart kayaknya. Ini cost of capital. Oh, itu jelas lah. Cost of capital, disinilah NPV-nya. Inilah nilai NPV-nya. Ya. Nah, begitu. Sip, ini dah jadi. Nah, biasanya kasus-kasus yang sering saya alami atau pengalaman saya selama menghitung ini kan dipakai untuk di proyek ya. Kalau proyek sebelum jalan untuk mengucurkan dananya, apakah dia proyek pemerintah di kementerian atau proyek swasta, ya yang swasta seperti tambang, seperti pabrik umpamanya, seperti apa gitu yang milik swasta, harus ini dibuat. Kalau nggak dibuat, proyek tidak akan jalan. Makanya saya ulangi lagi ya, seorang engineer harus mampu membuat ini gitu loh. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk. Jangan sampai yang begini juga nggak tahu gitu, karena kan mudah banget gitu ya. Proyek tidak akan bisa kalau ini tidak dibuat gitu ya. Nah, itu saja kuncinya. Jadi seorang engineer teknik sipil, dan ini skupnya di mana-mana yang saya tahu untuk pekerjaan teknik sipil infrastruktur itu pasti disiplin ilmunya ya kan, supaya nanti karena di mana-mana juga seperti itu. Tidak ada disiplin ilmu matematika dia keluaran S1 atau S2 matematika yang menghitung ini, kayaknya enggak ada, saya nggak pernah jumpai. Pasti ujung-ujungnya walaupun itu dari unsur tidak masalah begitu. Kalau dia mampu, unsur juga hebat begitulah. Yang tidak bagus itu sudah perguruan tinggi yang bagus, bonafit, disuruh ngitung begini maka gak tahu. Iya, kalau begitu kita kembali saja ke Condet sana begitulah, atau ke Ragunan begitu ya. Jadi harus bangga seorang walaupun dari Uni Sultra. Ya begitu, tidak ada masalah. Jangan sampai juga dari Uni Sultra nggak tahu, harus tahu tampil. Kalau saya yang begini tinggal duduki saja kertasnya, kita pakai laptop. Kalau zaman dulu kan pakai kertas. Nah, begitu ya. Jadi harus mampu. Makanya pelajaran saya kebanyakan adalah langsung keterapannya. Apa sih yang mau dikerjakan di proyek begitu? Bukan di sana duduk manis, tiap bulan terima gaji, nggak ada begitu. Harus ada karya. Nah, salah satunya adalah karyanya ini. Mahal ini kalau jadi, ya kan? Di pertambangan nikel, di Morosi itu harus ada ininya. Kalau nggak ada, nggak bisa berdiri itu. Wah, pakai bahasa Cina. Biarkan saja kita pakai bahasa Indonesia. Nanti kan ada penerjemahnya gitu ya. Nah, itu disiplin ilmunya tetap teknik sipil untuk bidang infrastruktur. Ya kan? Begitu saja. Kecuali bidang perdagangan juga ada visibility-nya. Nanti disiplin ilmunya disesuaikan. Nah, ya kan, dari ekonomi atau manajemen begitu. Khusus untuk infrastruktur sudah bagiannya itu teknik sipil, termasuk landasan pesawat untuk ke bulan. Itu harus teknik sipil yang menghitung, termasuk kekuatannya, konstruksinya, kebakar tidak nanti begitu disembur pakai api, roketnya itu kan, visibility-nya bagaimana, konstruksi kekuatannya bagaimana, itu skopnya teknik sipil. Tapi kalau ada dari disiplin ilmu lain, ya silahkan kalau diterima, gitu aja. Dari matematika, dari biologi, ya kan? Begitu. Ini kan masing-masing punya job, gitu ya. Artinya kita harus siap sebagai seorang engineer, begitu. Ini kan mudah ini, jangan sampai yang begini juga tidak bisa. Waduh, kebangetan itu. Kita lanjutkan lagi ke chartnya ini ya, sudah. Kita bersihkan lagi, baru kita menyelesaikan. Ini sudah jam berapa ini? Wah, masih sore ini, kodok. Kalau kita tidur jam begini, nah ketawa dia. Baru jam 11, ya kan?
Belum itu. Kalau kita cepat tidur, mimpinya mah mimpi buruk begitu. Kita kembali lagi ke sini, Son. Ya kan? Sudah didapat, chartnya sudah dapat. Kalau sudah didapat semua, kita menuju ke sini, ke summary. Ya, summary ini sebenarnya nggak ada rumusnya, cuman perpindahan saja dikumpulkan dari yang sana tadi, dari yang jarak tangan, ini jarak tangan, ini cara by spreadsheet, ya kan? Nah, ini dalam bahasa Inggris karena ini kan ada jurnalnya, itu sudah diterbitkan, gitu kan? Nah, inilah. Nah, apakah ada bedanya? Apakah ada bedanya lagunya Ebit GAD itu? Ternyata ada bedanya IP-nya. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Nah, apakah ada bedanya? Ini sama, ya sama ya kalau yang ini ya. Yang ini sama, tapi tidak persis ya ini. Ini dia, kan tinggal dipindah-pindahkan ini. Ini juga sama. Ya, masih selisih, tapi tidak apa-apa, tidak signifikan. Ini 9, PI-nya ini 9, ini 7. Ini 5, ini 4, ya kan? Ini cuman perbedaan cara, ya kan? Ini cara manual, ini cara spreadsheet. Nah, gitu ya. Kita coba lagi BCR-nya. BCR-nya ada kesamaan. Ini dia. Ini dengan ini sama. Ya, persis banget ini, Son. Ya, sama ini. Kemudian yang untuk ini juga sama. Wow, hebat juga ini BCR-nya. Nah, padahal kita tadi menggunakan 3 step. Ya kan? Ternyata ini sama. Nah, ini sama. Tapi nggak apa-apa itu. Kemudian BC ratio of crossover-nya, yang ini dapat segini, yang ini dapat segini sama. Kemudian ini IRR crossover rate-nya, ini ada, yang ini nggak ada. Nah, ini nggak ada ini. Ini ada crossover-nya. Ini crossover-nya yang sini ya. Crossover rate. Nah, ini nggak ada crossover-nya. Karena dia tidak mempunyai rumus. Nah, kalau ini ada crossover rate. Nah, ini dia. Ini yang ini ya, crossover. Oh, ini kayak merek mobil saja ini. Nah, ini dia crossover-nya. Karena ternyata crossover itu dari IRR. Nah, sedangkan ya ini dari IRR ternyata. Nah, rumusnya adalah rumus IRR, tapi yang disorot yang ini gitu, Son. Nah, itulah. Sedangkan IRR-nya yang di sini tadi, dia harus pakai trial. Ya, nggak bisa lah dong. Ya toh, ini saja dia harus pakai trial di sini dia. Sip toh. Oke dah, kalau begitu tetap kita kembali ke sini. Nah, ini tinggal menginterpretasikan dalam bentuk chart, ya toh. Caranya sederhana. Ini kalau di KKN nanti pasti banyak ini di kantor lurah ini chart-chart semacam ini ya. Jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, ya kan, jumlah ternak hewan ayam, unggas itu toh. Tapi kalau di sini bukan. Nah, ini namanya diagram batang gitu ya. Atau kalau di sini yang terkenal itu istilahnya bar, ya kan? Bar chart. Inilah yang disebut dengan bar chart begitu ya. Nah, ini ada semua nama-namanya di sini. Ini diambil dari sini aja tadi. Nih, toh. Nah, diambil dari situ. Kita coba klik satu saja, klik. Nah, ini dia dari sini. Ini kita klik. Ya, dari sini masuk Pak Eko. Nah, ini dari sini ya kan. Nah, ini anak-anak juga bisa. Nah, ini namanya bar chart. Jadi ini nggak ada susahnya ini. Nggak ada anunya, hanya penampilannya saja supaya kelihatan begitu lebih keren begitu loh. Ya toh, habis. Kalau sudah ini selesai habis, kita kembali ke jurnalnya. Nah, ini dia. Nah, kebetulan ini dalam bentuk jurnal, tapi kalau dia dalam bentuk laporan untuk tadi yang kementerian tadi, nanti
formatnya disesuaikan dengan format kementerian gitu. Nah, ini dia punya apa namanya deskripsinya ini disesuaikan dengan deskripsi kementerian karena setiap tempat berbeda, formatnya berbeda. Kalau untuk scoop jurnal formatnya juga seperti ini. Ini sesuai jurnal yang miliknya ini. Jurnal lain sudah lain juga modelnya begitu ya. Nah, itu makanya format itu tidak jadi masalah. Yang penting isinya son, ya kan? Isinya begitu. Nah, isinya begitu ya. Nah, ini dia. Yang penting isinya. Kita kembali ke TKP ini tadi sudah dibahas semua ya, panjang lebar ini. Makanya enak kalau sudah dihitung tadi bikin deskripsinya ini aduh, tinggal sambil duduk-duduk minum kopi, ada pisang goreng di piring, sudah maknyus gitu ya. Ini gampang ini. Kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris, tulis saja pakai bahasa Indonesia. Dimasukkan di cemplungan di sini, tiba-tiba dia berubah jadi bahasa Inggris kan begitu, son. Ya kan? Ngapain ribet-ribet gitu ya? Dicemplungkan. Kalau ada yang salah nanti dikoreksi di sana, paling dikembalikan, disuruh perbaiki begitu ya. Kalau nggak ada yang salah ya syukur. Namanya kita bekerja pasti ada yang kurang, ada yang salah. Sudah wajar sebagai manusia begitu ya. Nah, ini muncul tadi ya. Ini RAP lah gantinya RAP ini. Time schedule and value of investment. Ini investasinya. Ini sama dengan RAP lah gitu ya. Nah, tapi versinya bukan yang kayak tadi yang kuliah sebelumnya itu. Ini beda, tapi disesuaikan lah. Saya juga ini caranya juga tidak ada rujukannya. Saya hanya kira-kira apa gitu ya. Jadi kalau di SKPD nanti atau di kementerian kalau gedung atau bangunan apa gitu nanti harus dibuatkan itu, termasuk anggaran yang untuk pengelolaan itu harus dimasukkan begitu. Biasanya kalau ada proyek katakanlah 100 miliar itu kan tidak semua anggaran untuk mengerjakan proyek fisik, dia harus ada untuk rutinnya, untuk apa namanya pengelolaannya, honor satker, terus belanja ATK dan segala macamnya itu ya, ada perjalanan dinas yang versi SKPD, kalau di sini SKPD atau dinas gitu ya, itu masuk ya, nanti disesuaikan, makanya formatnya disesuaikan dengan kebutuhan SKPD gitu aja, atau dinas atau kementerian atau apa gitu ya. Khusus untuk jurnal saya menggunakan ini saja begitu, nanti ini kan bisa dijadikan rujukan juga, oh apa-apa yang perlu ditambah gitu ya. Kemudian financial visibility analysis by hand and manual atau manual ini ya. Ini ditampilkan. Saya sengaja menampilkan dengan bingkai Excelnya ini biar kelihatan keren begitu loh. Karena ada beberapa literatur yang saya baca dari buku-buku asing, ternyata tampilan bingkai ini boleh dimasukkan untuk memberi keterangan yang lebih mendalam, mendetail gitu loh, untuk melengkapi ini speed sheetnya ini ada speed sheet ini ya, untuk melengkapi speed sheet ini supaya kelihatan ini kolom dan barisnya ini ya. Nah, ini makanya ini kan ada speed sheetnya ini. Nah, ini ada formula tag-nya ya. Ini namanya formula tag-nya ini. Boleh ditampilkan. Saya tidak diprotes gitu, hanya ditanyakan. Tapi saya beri penjelasan kepada editor bahwa itu saya jumpai juga di buku-buku literatur asing atau literatur berbahasa Inggris, juga ada buku yang menampilkan seperti ini dan tidak apa-apa untuk memberi penjelasan gitu ya. Nah, ini kan mengalami kesulitan antara hand method dan speed sheet ya kan. Nah, ini dia ya, tampilannya begini. Yang berikutnya masih speed sheet ini. Oh ya, ini langkah tadi ya. First step, ini first stepnya atau langkah pertamanya. Ini ya diambilkan dari yang tadi, sama ini tinggal dipindah saja. Ini di capture namanya, atau di snapshot ini ya, screenshot. Nah, kalau ini istilahnya screenshot atau di capture kalau istilah kameramen atau istilah dunia perkameraan itu capture. Tapi kalau istilah ini yang lebih canggih lagi, screenshot, yang sekarang lo sudah ngetren ya. Screenshot kalau di Android kan enak tuh, tinggal screenshot.
ini juga di laptop, screenshot juga sama ya, atau print screen. Nah, pokoknya macam-macam lah ya, supaya menambah ini ada TI atau trial and error. Nah, ini dia dijelaskan di sini ya. Nah, ini sempat saya ditanyakan juga ini sama editornya, langsung jawab ya kan. Nah, makanya orang bikin jurnal itu, mana dia bertanya sama kita bahasa Inggris, nah sedangkan kita ini orang Indonesia, kan kita nggak tahu apa dia bilang, begitulah. Tapi bisa juga kita jawab begitu, walaupun kita menggunakan, kalau bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, ya nanti kita tambahlah dengan bahasa tubuh begitu ya. Nah, berikutnya ini second step, ini second stepnya ya. Nah, ini third step. Nah, itu sama dengan 0, ditampilkan. Inilah yang dicari-cari ya kan. Inilah sebenarnya si polanya yang dicari-cari itu, NPV sama dengan 0, harus 0 ini, sehingga inilah yang dicari trial errornya. Trial errornya ini ternyata IRR, inilah dia, begitulah ya. Tapi ini dalam bilangan persen, sedangkan ini dalam bilangan desimal ya kan. Nah, silahkan belajar lagi ke masalah bilangan ya. Yang berikutnya dengan cara ini visibility analysis by spreadsheet. Ya, spreadsheet ini dia modelnya ya tinggal dimunculkan saja. Tak begini, selesailah sudah bola-bola. Ya toh? Ini tampilkan sini baru beri komentar. Sesuai dengan ini ada perbedaan. Ya, ini kan komentarnya begitu, Ci. Itu, nah sudah, kalau sudah jadi ini selesai bola-bola ya kan. Nah, kemudian untuk chart inilah anunya, digitalnya ya kan, karena chart ini tidak akan bisa terbentuk kalau tidak punya sistem numerik. Ini kan numeriknya nih, nah, digital atau numerik. Nah, ini chartnya khusus untuk manual. Cara manual, chartnya tidak muncul, nggak tahu saya munculkannya bagaimana chartnya, jangan-jangan cuma dilukis gitu ya. Nah, itu inilah canggihnya ya, inilah chartnya muncul khusus untuk spreadsheet. Ini spreadsheet muncul ya kan. Nah, begitu. Iya, sudah selesai. Nah, ini dia, akhirnya dia gambler. Ternyata ini ya, nanti ya. Nah, ini dia ya, masih banyak ini dia. Nah, inilah truk ini, pompa beton ini digambler dengan kren ini yang kemarin kita sudah bahas ya, yang hanya mesin ini ya, RC Bravo ini. Nah, Tornado 2 tak 100 cc bisa gambler dengan ini ya kan. Ini buatan dari Toyota umpamanya, atau Komatsu atau Isuzu. Ini juga sama sih, asalnya dari Jepang, ini asalnya dari Jepang, tapi kan ini sudah dibuang orang ini. Nah, itu kan ada hitungannya tadi. Inilah summary-nya. Ini summary-nya, tinggal pindah saja di sini gitu ya. Ini dia supaya kelihatan tampil menarik. Ya kayak kantor lurah, maka inilah ya kan penampilannya kalau kantor lurah. Tapi kalau yang ini tadi nggak bisa dibilang kantor lurah, ini nggak ada di kantor lurah yang begini. Kalau ini bolehlah ini ya, tapi nggak apa-apa, ini kantor lurah atau kantor camat nih banyak yang begini nih, histogram ya. Nah, bolehlah, tapi nggak apa-apa, untuk sekedar untuk memberi meramaikan saja gitu ya. Tapi kan ada ininya, ada ininya, numeriknya, ini numeriknya ya. Nah, ada angkanya gitu ya, dibentuk kan ini berdasarkan angka ini gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Ini saya punya limitation and suggestion ini ya, desain mini crane menggunakan, ini saya bahasa Indonesia kan saja ya. Desain mini crane, saya memberikan keterbatasan saya kepada orang lain, supaya orang lain kalaupun punya, kalau bisa gitu ya, karena saya punya keterbatasan, ini maksudnya ini, silahkan orang lain boleh membuat, saya tunjukkan saja. Mini crane dengan menggunakan listrik ya, electricity ini, tapi 3 pas atau 1 pas gitu ya. Ya, mana yang lebih menguntungkan? Nah, ini berarti yang lebih menguntungkan mana?
Kalau saya jawaban sementara hipotesis saya lebih menguntungkan yang 3 pas. Irit strom, irit bahannya, motor-motornya itu motor listriknya lebih mudah atau lebih murah dibandingkan yang 1 pas gitu ya. Nah, yang 1 pas ini wattnya besar, boros strom, ya kan? Nah, ini makanya menarik ini. Kalau orang lihat ini langsung. Tapi ini versi untuk teknik mesin atau elektrikal. Nah, tapi nggak apa-apa kan, kita anggap saja kita lebih ngerti daripada dia gitu loh. Ya kan, hipotesisnya kan saya sudah pegang. Hanya kalau saya yang jalankan, biayanya itu mahal. Motor-motornya harus beli motor baru, motor listriknya maksudnya, dinamonya gitu ya. Nah, begitu. Manual atau full hidrolik. Bisa manual seperti saya punya tadi, atau hidrolik. Silahkan, ini artinya saya kasih pekerjaan orang, saya kasih judul kalau mau. Yang namanya juga limitation, saya nggak bisa mengerjakan. Kenapa? Nggak punya duit, ya kan? Nah, begitu. Ini saja masih pagi sore, sore datang, pagi tidak, begitu kan ya kan? Masih kembang kempis kalau ngurusin ginian, mahal ini. 3 pas itu mahal, ya kan? Minimal dia 3000 kPa, ya kan, satu motor. Kalau keren tadi ya ada 2 motor lah. Motor swimnya ini namanya motor swim ini satu, terus kemudian ini motor hoistnya 1, 2 gitu, jadi 2 motor gitu. Kalau ini kan cukup 1, hoistnya ini pakai ototer, pakai tangan ya, swimnya ini pakai tangan gitu, tenaga manusia, itu kan mekanik ya, begitu ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang mau silahkan. Design of mini crane basic ya, ini merancang mini crane dengan standar Arduino, servo motor, robotik, remote control, automation without operator. Jadi silahkan Anda merancang menggunakan, tapi ini sama saja, ini kan masih ada operatornya tadi. Ini pakai operator, tapi operatornya diganti dengan Arduino. Nah, ada semacam hardware yang dapat menggantikan orang. Nah, ini bisa. Saya nggak mau kerja karena mahal yang ininya. Kalau ininya murah sih, remote controlnya ini. Dia prinsipnya kayak robotik, remote control, atau ini ya kan, otomatis tanpa harus operator, ini without operator. Ini banyak ini yang menanyakan kepada saya, ini saya dikirim email ya sama orang-orang barat sana, orang-orang bule, ya kan, silahkan. Saya punya keterbatasan, kenapa? Aku nggak punya duit, gitu aja, gitu ya. Tapi saya punya ide doang, begitu. Ya kan, idenya lebih mahal daripada duitnya ternyata. Desain mini crane using 7PK, diesel engine, manual on hydraulic. Nah, yang saya punya ini adalah pakai motor bensin, gasoline engine namanya ini. Ini namanya gasoline engine, cuman 100 cc. Ini pakai mesin bensin itu aja, Tornado punya, X Tornado. Saya sarankan untuk menggunakan mesin diesel 7PK yang biasa dipakai untuk molen itu 7PK. Baik manual maupun hidrolik, full hidrolik ya bisa itu kalau mau. Saya nggak mau, soalnya apa, ribet, saya punyanya cuma Tornado, ya kan, harta karun saya cuma itu gitu kan. Kemudian saya menyarankan lagi desain mini crane using steam engine for of the coconut shell fuel. Ya, saya menyarankan untuk membuat mini crane dengan menggunakan mesin uap yang menggunakan tempurung kelapa bahan bakarnya. Ini sangat bagus ini. Tapi lagi-lagi saya kesulitan, tidak punya bengkel untuk membuat steam engine. Saya harus punya bubut, harus punya milling, harus punya scrap, ya kan. Sekarang saya nggak punya scrap, scrapnya cuma Gurinda saja gitu kan. Nah, cuman punya mesin las saja. Ada sih, tapi kan mahal. Nah, kalau di UHO bisa ini. Di UHO kan punya scrap, punya mesin lah. CNC lagi. Di laboratorium mesin teknik mesin. Nah, bisa ini. Ya, karena ini yang susah, steam engine-nya, mesin uapnya. Tempurung kelapa dipakai untuk bahan bakarnya. Sudah jadi. Ya kan? Jadilah bola-bola itu. Desain mini crane ini lagi. Desain mini crane using solar cell. Ini lagi lebih menarik, pakai solar cell. Tapi mahal solar cellnya. Yang ukuran 1 depa kali setengah depa itu harganya 7 juta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan, ini lebih
mahal lagi nih yang solar cell. Jadi ini nanti teknologinya menggunakan ini 2 pas 3 pas ini atau motor DC. Nah, motor DC, jangan motor AC. Ini kan motor AC ini. Pakai motor DC ini lebih crash, enak sih, simple gitu. Jadi nggak usah pakai konverter. Kerugian energinya kalau pakai motor DC lebih irit daripada menggunakan motor AC dari solar cell maksudnya ya. Begitu. Karena dari DC dirubah ke AC gitu kan. Lebih bagus karena dia DC langsung motor DC semua bisa, tapi mahal minta ampun. Ini sama dengan mesin mobil listrik ini nanti jadinya ya. Desain mini crane using portable Honda engine. Ini mini crane tadi mesinnya diganti mesin parut kelapa. Ini karena ini pakai coil or pulp. Ini pulp ini ditarik, itu yang ditarik itu loh, yang kayak cutting ting lah. Ini yang kayak mesin cutting ting ini. Ini yang pakai mesin cutting ting. Bandingkan dengan motorcycle engine waste atau waste dengan limbah ya, limbah seperti saya punya itu ya, pembandingnya itu maksudnya. Nanti pakai pakai punya saya yang sudah jadi pembandingnya, nanti tinggal mensitasi tempat saya sudah selesai begitu ya. Desain mini crane using, wah ini lebih menantang lagi. Mini crane didesain dengan motor Tiger yang 200 cc. Bagaimana iya kan, nanti dibandingkan dengan punya saya, kayaknya lebih hebat ya, ini lebih lincah, lebih kuat lah gitu aja ya. Nah, lebih kuat ya di 200 cc, sedangkan saya punya kan cuma 100. Ini kan 100 nih, 100 cc ya. Tapi walaupun 100 cc ini sudah banyak menghasilkan kerja gitu ya, sudah banyak menghasilkan beton. Nah, ini saya rekomendasikan untuk menggunakan ya kepada kawan-kawan yang mau membuat mini crane. Ini pakai motor Tiger banyak di Bukalapak ini. Harganya cuma 2 jutaan second ya. Artinya copotan banyak di Bukalapak. Saya saja kepingin gitu. Tapi belum sempat-sempat karena banyak juga pekerjaan saya yang lain gitu ya. Ini saya kepingin dari Tiger atau ini Tiger ya. Iya, Honda Tiger 200 cc. Ada juga yang Scorpion. Motor-motor Yamaha yang pakai radiator. Itu aku pengen banget tuh. Seperti Vixen Karbu ya kan. Itu bagus. Yang pokoknya pakai radiator. Jupiter MX juga pakai radiator. Itu mantap itu. Kayaknya ngejos itu. Nah, itu ini recommended, silahkan dipergunakan. Keterbatasan saya karena tidak punya biaya gitu ya. Punya harta karun saya cuman tadi itu tornado ya kan. Nah, kesimpulannya ini hanya membicarakan bahwa kalau menggunakan pompa beton, ternyata secara matematik ini finansial efisiensi ekonomi itu sangat penting ya kan. Ya, untuk matematik nomor kini keren. Ini di rekomendasinya sini hanya mempersilahkan, silakan saja kalau mau bekerja menggunakan pompa beton dibawa ke Wanci sana wangi-wangi, atau memilih dengan menggunakan saya punya. Hanya keuntungannya yang saya punya selain dia dapat mengangkat beton, juga dapat mengangkat material lain sampai bangunan selesai baru dia pulang ke sini begitulah ya. Nah, sedangkan yang pakai pompa beton, ya Allah ya Robbi, dia cuma mengangkat beton saja sampai di atas, selesai itu yang lain nggak bisa mengerjakan begitu. Itu kesimpulannya begitu kira-kiranya gitu ya. Ini literaturnya ya kan. Ini literaturnya sedikit, literaturnya cuman 15 saja ya, tapi semuanya ada bukunya itu ya. Sudah terjawab sudahlah tadi yang ini ya. Tapi lagi masih satu, yang jurnal atau skripsi, ini kan bisa untuk skripsi juga gitu kan. Nah, supaya lebih orang lebih mengetahui lah ya kan. Begitu, lebih wawasannya lebih luas gitu ya. Berarti terjawab sudah untuk jurnal, skripsi, disertasi atau tesis satu saja. Nanti masih ada yang satu bahasan lagi dengan yang tadi ya, buku. Berarti masih 2 kali pertemuan selesai bola-bola ya kan. Masih break even point dengan
itu ya, tapi nanti banyak suplemennya. Nanti kalau ada tambahan saya kasih kuliah suplemen tambahan saja ya. Ini kayak minuman saja ada suplemennya ini. Ya, kita ini sudah jam berapa ini belum ada suplemen. Kopi juga belum ada ini ya. Sudah jam setengah 12. Ya pas lah kalau begitu, ya kan? Nah, ini pas. Habis itu kita render. Malam-malam di render ini, besok pagi tinggal diupload, ya kan? Nah, para mahasiswa bisa kuliah walaupun dalam kondisi ini krisis akibat COVID-19 begitu ya. Akibat wabah penyakit ini kita mendapat tugas kuliah online, tapi kuliahnya ini semi. Jadi malam-malam yang mau buka malam, yang punya kuota malam ya buka malam, yang mau punya kuota nanti ketemu temannya baru ada kuota atau ke coffee ya silahkan begitu. Mau dia tidak buka ya silahkan, itu urusan kalian ya kan. Orang masih muda silahkan gunakan untuk menuntut ilmu ya kan. Nah begitu, silahkan, jangan seenaknya, nanti Anda sendiri yang rugi. Pas giliran kerja ditanya tidak tahu langsung out ya kan. Nah tidak tahu out, tidak dikasih kerja, malu kamu ya kan. Nah makanya mumpung masih muda kalian belajar, percaya diri saja, karena saya juga dulu waktu masih kuliah juga begitu. Jadi jangan tergantung dari orang lain, kita sendiri harus bisa gitu. Kadang-kadang kalau zaman dulu itu cuma dikasih bukunya silahkan diselesaikan ya kan. Zaman dulu masih terbatas gitu ya, buku juga susah itu kan. Sekarang PDF banyak ya kan, gratis, cuman berbahasa asing begitu. Kalau mau berbahasa Indonesia tidak ada sound ya, ada tapi masih tidak terlalu banyak. Pas yang kita cari tidak ada, pas yang kita tidak cari ada ya kan. Nah itu dia. Yaudah kalau begitu kita akhiri kuliah ini, nanti besok kita lanjut lagi, ada kesempatan gitu ya. Jadi kita preteli dulu, kita bersihkan ini jangan sampai pada kotor. Nah ini papan tulisnya sudah bersih, kita tutup saja. Kalau begitu kita akhiri, ini sudah jam setengah ya, tidak apa-apa lah, nanti merender 1 jam, tapi kalau merendernya kan ditinggalkan saja. Nah ya kan, di render 1 jam lagi di rendernya ya. Begini harus di render ini, di rendernya lebih susah daripada nguploadnya, tapi ya sudah itulah ya kan. Nah memang harus menguasai sistem kayak IT begini. Kalau pakai Zoom bisa juga ini, tapi saya kasihan kepada mahasiswa yang tidak punya sambungan sampai selesai kuliahnya, kadang-kadang tidak ikut nge-zoom begitu ya. Atau pakai TeamViewer, ini dia, ini juga bisa untuk kuliah ini mantap juga ini. Saya 10 tahun yang lalu sudah pakai ini TeamViewer, sampai sekarang saya pakai ini. Ini kelebihannya bisa meremot, sedangkan ini tidak bisa meremot ya kan. Kalau komputer saya rusak bisa diremot dari jauh gitu ya, dari Jawa sana masuk ke sini diperbaiki, ini bisa meremot. Ini tidak bisa meremot, jadi amleng begitu. Kalau rusak kendelohom begitu ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau ini masih bisa diperbaiki sama temannya, suaranya tidak muncul, bisa diperbaiki oleh temannya yang jauh ya kan. Kadang-kadang kan ada komputer suaranya tidak muncul, mesti dicas dulu begitu bro. Kalau begitu kita akhiri dengan ucapan walhamdulillahirobbilalamin, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bro.